Paniaran masih saja melakukan lemparan ke dalam, di mana nomor 7 Rivaldo masih saja ternyata masih dikuasai kesempatan dari Paniaran. Ternyata di mana kapten kesebelasan Paniaran langsung umpan silang, umpan ternyata masih saja bola melihat ternyata umpan yang dilakukan oleh kesebelasan dari kelurahan, di mana Wiki yang cukup luar biasa yang kencang, ternyata bola sia-sia, di mana nomor punggung 10 Joshua Johan kembali lagi, di mana Kelvin memberikan umpan kepada Rivaldo, ternyata masih saja dikuasai Andi Tampu Bolon. Andi Tampu Bolon langsung saja umpan silang yang dilakukan, di mana yang dituju nomor striker 11 pemain dari kesebelasan Christian Panjaitan, ternyata dihalau pemain belakang, bola keluar lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paniaran. Kembali lagi lemparan ke dalam, di mana kapten kesebelasan dari Paniaran yaitu Mekal Nababan nomor punggung 29, terjadi pelanggaran terlebih dahulu, maka tendangan bebas untuk kesebelasan Paniaran, di mana kapten kesebelasan Mikael Nababan akan melakukan tendangan bebas, di mana striker yang sudah berkumpul di depan gawang sore hari ini itu Marcel Sihaan, penjaga gawang yang cukup matang dan berpengalaman sore hari ini. Bantu. Kembali, di mana Mikael Nababan kapten kesebelasan dari Paniaran akan melakukan tendangan bebas, di mana pekerjaan yang dilakukan pemain Rivaldo. Langsung saja umpan yang tunggu, apa yang terjadi masih saja dilakukan, kembali ternyata dihalau saja pemain belakang sore hari ini. Kembali bola keluar, terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paniaran. Masih saja kesebelasan Paniaran lemparan ke dalam, umpan jauh ke depan pada Andi. Kembali lagi serangan dilakukan oleh kesebelasan dari kelurahan yang dituju nomor punggung 88 sore hari ini, yaitu Kevin Marbun. Masih saja dikuasai pemain belakang dari kesebelasan Paniaran, pemain libero nomor punggung 17 sore hari ini yang cukup tangguh, Yani Nababan. Kembali lagi, di mana nomor punggung 7 sore hari ini yang cukup lincah, di mana ini apa yang terjadi, masih saja kuasai bola nomor punggung 9, apa yang terjadi kembali lagi sore hari ini, masih saja untuk pemain belakang, di mana nomor punggung 25 sore hari ini. Di mana tim medis yang sudah kami siapkan, hampir 300 dokter spesialis tulang yang sudah berlari, yang juga berpengalaman asam urat, asam lambung yang terbuat obat dari kayu Kalimantan. Oke, sudah menonton, kita kembali ke lapangan, di mana tendangan sudut pertama untuk kesebelasan kelurahan, di mana juga Rivaldo pemain tengah dan juga nomor punggung 88 Kevin Marlon dan juga pemain kembali Johan Simanjuntak melakukan apa yang terjadi, kembali serangan apa yang dilakukan masih saja begitu gampang, di mana kiper Paniaran Reno Simanjuntak mengamankan si kulit kuda, ternyata bola sia-sia. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan kelurahan, di mana kita tahu striker yang dipercaya seorang di kesempatan kelurahan adalah Johan Simanjuntak, juga adik kandung dari Rico Simanjuntak yang sudah bermain di Persija Jakarta. Sore hari ini kita lihat bahwa pertandingan masih dikuasai kesebelasan dari Paniaran, di mana Kevin, apa yang terjadi, di mana berpunggung 7 ternyata masih saja berduel dua pemain nomor punggung 17 bahkan nomor 7 dari kelurahan. Ternyata bola keluar, tendangan gawang untuk kesebelasan Paniaran, di mana kapten yang juga sekaligus pemain gelandang yang boleh dipercaya sore hari ini nomor punggung 29 Mikael Nababan kembali kepada Andi. Tendangan bebas untuk kesebelasan Paniaran, di mana striker juga Franji Situmorang dan juga Marcel Hutagalung
nomor punggung 25 kembali pemain nomor punggung 9 sore hari ini yang cukup tenang, kembali ke Andi Tampu Bolon. Andi Tampu Bolon masih umpan pendek yang lakukan nomor punggung 9, kembali nomor punggung 77. Apakah yang dituju? Ternyata begitu, ternyata masih saja diambil. Luar biasa penonton di mana hampir saja tadi bola yang begitu blunder ternyata diamankan pemain belakang yang cukup lincah sore hari ini, maka amanlah gawang dari kesebelasan kelurahan Marcel Siaan. Tendangan sudut, tendangan pojok untuk kesebelasan Paniaran. Tendangan pertama di mana Andi Tampu Bolon nomor 10 akan melakukan tendangan pojok. Apakah tendangan pojok sore hari ini akan mendapatkan keberuntungan untuk kesebelasan Paniaran? Kita lihat saja di mana striker nomor 13 bahkan nomor 21 langsung umpan HP yang dituju 2-3 pemain, ternyata dihalau. Di mana sudah penonton, di mana tendangan hampir saja tendangan spekulasi yang begitu jauh melenceng di sisi kanan Marcel Siaan, maka amanlah gawang kelurahan. Kembali lagi pemain belakang yang sore hari ini yang juga kreatif dan mengamankan pertahanan dan kecepatan kelurahan, kembali yang dituju kepada Rivaldo. Apa yang terjadi pada punggung 7 sore hari ini? Daniel kembali lagi kepada Andi Tampu Bolon. 2-3 pemain dari kesebelasan pada ternyata bola keluar, maka terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paniaran. Kembali tendangan bebas untuk kesebelasan di mana Andi Tampu Bolon dan juga striker yang dipercaya suara dari Paniaran sudah bergelut depan gawang. Apa yang terjadi? Masih aman di mana Marcel Siaan mengamankan segulit bundar. Ternyata amanlah gawang dari kesebelasan kelurahan yang dijaga ketat oleh Marcel. Saudara penonton, di mana sudah berjalan 10 menit berlalu di mana babak kedua, babak pertama yang sore hari ini. Kembali masih skor 0-0, kembali Andi Tampu Bolon. Andi Tampu Bolon umpan pendek lakukan nomor punggung 77 yang sore hari ini percaya dengan kesebelasan Paniaran. Ternyata bola keluar. Kembali di mana pemain sore hari di depan tengah langsung saja ternyata yang dituju masih ada kosong. Kembali lagi pemain dari Rivaldo sore hari ini nomor punggung 17 menghalau serangan, kembali di mana pemain wingback nomor punggung 12 yang masih muda sore hari ini. Di mana Joshua terlewatkan, ternyata di mana pemain nomor punggung 6 pemain belakang sore hari ini mengamankan di sabu posisi kulit bundar, maka terjadi lempar ke dalam untuk kesebelasan Paniaran. Kembali di mana berduel dua pemain baik dari kesebelasan kelurahan Joshua nomor punggung 12 wingback kiri yang dipercaya sore hari ini. Kembali di mana pemain-pemain dari kesebelasan kelurahan turun membantu serangan untuk menghalau serangan dari kesebelasan Paniaran. Ternyata masih saja dilakukan. Kembali lagi di mana punggung 8 orang ini masih saja pemain dari kesebelasan kelurahan. 2-3 pemain masih didapatkan, bahkan pemain kapten kesebelasan yang sore hari ini dari kesebelasan Paniaran. Kembali lagi serangan dilakukan, masih saja dihalau 2 pemain, 3 bahkan dari kesebelasan kelurahan. Mana kapten kesebelasan kelurahan nomor punggung 9 Joel Panjaitan masih umpan ke tengah, di mana pemain nomor punggung 10 sore hari ini di mana Andi Tampu Bolon masih saja dihalau pemain
Cukup tenang pemain-pemain dari kesebelasan kelurahan masih saja dikuasai, di mana Andita Pembolon mengotak-atik si Billy Pundar. Kembali lagi serangan dilakukan. Apa yang terjadi? Oh, terjadi bola masih saja dihalau pemain belakang dari kesebelasan kelurahan. Saja ternyata dihalau pemain belakang. Kembali serangan dilakukan, di mana bertubi-tubi serangan dilakukan kesebelasan Paniaran. Satu pelanggaran untuk kesebelasan Paniaran. Langsung tendangan spekulasi. Oh, tendangan spekulasi yang dilakukan Andita Pembolon, masih melenceng di sisi kanan yang dijaga Marcel Syaan. Terjadi tendangan gawang untuk kesebelasan kelurahan, di mana Kelvin Marbun masih saja pemain belakang kapten kesebelasan dari Paniaran menghalau serangan Kelvin. Kembali lagi serangan dilakukan. Ternyata bola keluar, lempar ke dalam untuk kesebelasan Paniaran, di mana pemain berpunggung Salomo nomor punggung kembali Kelvin. Selanjutnya kita kembali ke lapangan, di mana tendangan bebas yang akan dilakukan kesebelasan kelurahan, di mana penggiring yang lakukan. Kembali lagi tendangan. Apa yang terjadi? Oh, hampir saja, di mana bola di atas besar gawang sebelah kanan. Kembali lagi berubah, di mana kesempatan kelurahan yang main beban tengah gelantang yang sore hari ini. Kembali lagi di mana Kelvin. Apa yang terjadi? Masih saja dikuasai pemain yang cukup lincah sore hari ini. Kembali lagi di mana pemain umum 7 masih saja dikuasai. Apa yang terjadi? Ternyata jebakan offside yang dilakukan pemain belakang sore hari ini. Terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Paniaran. Kembali lagi serangan dilakukan. Apa yang terjadi? Di mana serangan balik yang dilakukan dari kesebelasan kelurahan, di mana Johan ternyata bola terlebih dahulu keluar, maka terjadi tendangan pojok yang kesebelasan kelurahan. Apakah tendangan pojok yang kedua sore hari ini bisa mendapatkan keberuntungan untuk kesebelasan kelurahan, di mana pemain kesebelasan kelurahan yang sudah bergelumur di depan gawang Reno Simanjuntak. Terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan kelurahan, di mana pemain Rivaldo nomor punggung 17 sore hari ini akan melakukan tendangan bebas, di mana pemain-pemain dari kesebelasan kelurahan sudah bergelumur di depan penjaga gawang Reno Simanjuntak, di mana Johan Simanjuntak juga nomor punggung 88. Kembali lagi terjadi apa? Masih saja dikuasai pemain dari Rivaldo. Ternyata masih, di mana Johan, dua pemain sudah kembali lagi serangan dilakukan. Ternyata terlebih dahulu bola keluar meninggalkan lempar ke dalam untuk kesebelasan kelurahan. Langsung umpan ke tengah yang dituju pemain. Ternyata masih saja dikuasai pemain kesebelasan nomor punggung 13, yaitu Harvenas Nababan. Kembali lagi dikuasai kesebelasan Joshua nomor punggung 12. Kembali kepada Johan Simanjuntak. Masih saja Johan, ternyata begitu kencang bola tidak bisa ada kompromi, maka lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paniaran.
kembali lagi Johan di mana Rivaldo kerjasama yang baik yang dituju ternyata salah pengertian di mana berpunggung 7 sore hari ini Daniel langsung saja Rivaldo dikuasai ternyata kembali kepada pemain Paniaran sore hari ini Andi Tabubun melakukan serangan balik lakukan umpan jauh umpan crossing yang dilakukan ternyata dihalau pemain belakang sore hari ini ke sebelah keluar di mana kapten ke sebelah dan juga pemain berpunggung 17 ternyata tepakan offside yang sudah dilakukan pemain belakang dari kesebelasan Paniaran, maka terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Paniaran. Kembali lagi yang terjadi, masih saja tepakan offside juga yang dilakukan. Di mana dua pemain salah pengertian masih pemain Tunggu 10 masih dihalau pemain belakang kembali Kelvin Marbun. Apa yang terjadi di mana Kelvin Marbun membawa dari sisi kanan gawang di mana Kelvin Marbun berpunggung 8 sore ini masih umpan. Apa yang terjadi? Oh, salah pengertian disapu bersih pemain belakang sore hari ini dari kesebelasan Paniaran. Saudara-saudara kita kembali ke lapangan di mana yang akan dilakukan di sebelah kelurahan. Sabar. Yo kuning kapten Paniaran. Kembali kita akan bertonton di tengah lapangan di mana lemparan ke dalam bentuk kesebelasan kelurahan 2-3 pemain menghalau pemain kesebelasan ternyata terjadi tendangan bebas. Kembali di mana pemain striker dari kelurahan juga sudah siap menunggu tendangan atau umpan yang dilakukan pemain dari kelurahan sore hari ini di mana Johan Simanjuntak langsung saja dihalau untuk ternyata satu terlebih dahulu pelanggaran.
Santai, oi, tenang, tenang, tenang. Kami mohon kerjasamanya kepada penonton yang berada di tribun untuk menjaga kekondusifan, dan kami mohon kepada rekan-rekan panitia supaya lebih aktif. Terima kasih. Awas, awas. Luar biasa pemain wingback Joshua nomor punggung 12 dari kelurahan. Kembali lagi Andi Tabobolo nomor punggung 10 striker yang dipercaya. Kembali lagi di halo pemain belakang nomor punggung 3 sore ini. Ternyata apa yang terjadi, bola terlebih dahulu keluar. Masih saja dikuasai kepada kesebelasan Paniaran. Umpan silang yang dituju ternyata dihalau Joshua nomor punggung 12 wingback kiri yang dipercaya dari kesebelasan kelurahan. Kembali lagi serangan nomor punggung 77 Devino Huta Barat. Kembali serangan lakukan, umpan yang dituju masih saja dikuasai, ternyata dihalau 3 pemain dari kesebelasan kelurahan nomor punggung 4. Kembali lagi nomor punggung 7 sore hari ini, di mana Daniel ternyata masih salah pengertian kapten kesebelasan. Luar biasa penonton, di mana tendangan spekulasi yang dilakukan kapten kesebelasan dari Paniaran nomor punggung 7 sore hari ini yang juga luar biasa. Masih saja di sisi kiri gawang yang dijaga tetap Marcel. Balik kepada Johan nomor punggung 10 sore hari ini. Ternyata bola terlalu kencang, tidak bisa diajak kompromi, maka lemparan ke dalam bentuk kesebelasan Paniaran. Umpan terobosan nomor punggung 9 sore hari. Hal yang terjadi masih dikuasai pemain, yang dimana tendangan sebelah yang dilakukan. Kembali lagi untuk saja pemain belakang sore hari ini. Kembali Andi Tambobolon, masih saja Andi Tambobolon. 2-3 pemain dari kesebelasan Paniaran menghalau, ternyata bola terlebih dahulu keluar, maka lempar ke dalam bentuk kesebelasan Paniaran, di mana Andi Tambobolon langsung saja umpan pendek yang dilakukan. Kembali lagi pemain kerjasama yang baik, di mana pemain nomor punggung 9 sore hari ini umpan pendek yang dilakukan yaitu Prancis Kimorang. Kembali ternyata dihalau pemain belakang dari kesebelasan Paniaran, masih saja Kelvin yang dituju kemana Johan. Apa yang terjadi kepada Johan? Masih saja Johan kembali ternyata dihalau saja begitu kencang, maka bola disapu bersih. Di mana tendangan pojok yang ketiga untuk kesebelasan kelurahan. Apakah tendangan pojok yang ketiga sore hari ini bisa mendapatkan keberuntungan untuk kesebelasan kelurahan, di mana Retno Simanjuntak sudah siap akan mengamankan gawang yang dijaga kembali. Ternyata masih saja belum mendapatkan keberuntungan. Umpan pendek di mana Joshua, kembali lagi Joshua wingback kiri, pemain muda yang sore hari ini bertalenta yang cukup baik. Kembali lagi di mana pemain Rivaldo, tujuh pemain Daniel, masih saja umpan kepada Daniel yang dituju, ternyata di pemain belakang menghalau serangan. Kembali lagi serangan Paniaran lakukan, ternyata di mana Joshua nomor punggung kembali Daniel, di mana Rivaldo nomor punggung 17 orang ini. Masih saja bola dikuasai kesebelasan Paniaran. Umpan yang dituju ternyata dihalau pemain belakang nomor punggung 25 sore hari ini yaitu Marcel Hitagalu. Kembali lagi umpan silang yang dituju masih saja dihalau, ternyata bola terlebih dahulu keluar, maka terjadi lemparan ke dalam bentuk kesebelasan. Langsung saja di mana striker dari kelurahan terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Paniaran. Ini pura berharap ini.
Kembali lagi nomor punggung 9 lewat dari gawang, kembali lagi serangan. Oh, luar biasa kiper di mana Marcel Sihaan mengamankan si kulit bundar sore hari ini, maka amanlah gawang kelurahan. Di mana pemain Andi Samuel langsung saja dihalau untuk saja pemain kesebelasan kelurahan. Umpan yang dituju pemain Rivaldo, pemain tengah kerjasama yang baik. Umpan terobosan yang dilakukan apa yang terjadi di mana Kelvin Marbun melakukan tendangan apa yang Kelvin Marbun ternyata bola belum mendapatkan keberuntungan di mana umpan yang cukup baik, bahkan umpan yang cukup emas tadinya ternyata tidak bisa diselesaikan dengan baik karena memang bola tidak bisa diajak kompromi, maka kedudukan tetap masih 0-0 kacamata atau nihil-nihil. Kembali lagi Kelvin Marbun, masih saja dikuasai, ternyata tendangan pojok untuk kesebelasan kelurahan, tendangan pojok keempat sore hari ini. Mana pemain nomor punggung 17 sore hari ini Rivaldo yang akan melakukan tendangan pojok, di mana striker dan juga Johan Simanjuta, baik juga pemain tengah yang cukup lincah sore ini yang sudah naik batu serangan, di mana juga Joshua yang sudah bersiap-siap. Langsung saja umpan habis terjadi, ternyata masih saja dihalau. Untung saja bola belum diajak bisa kompromi sore hari ini, ternyata terjadi tendangan gawang untuk kesebelasan Paniaran, di mana kapten kesebelasan Paniaran Joel Panjaitan. Kembali umpan pendek di mana pemain-pemain nomor 9 seorang di Prancis itu orang kembali Andi Tabubolon. Masih saja Andi Tabubolon yang melakukan bola umpan silang yang dituju di mana pemain kanan, langsung saja dihalau pemain belakang. Kembali lagi serangan lakukan di mana pemain nomor 6 sore hari ini. Umpan yang dituju di mana pemain kesebelasan kelurahan melakukan serangan dari sisi kiri di mana nomor 8 sore hari ini. Kembali lagi serangan, apa yang terjadi masih saja dikuasai. Kembali lagi bola, apa yang terjadi, tendangan yang dituju kembali lagi di mana Rivaldo. Ternyata 11 pemain dan ternyata masih lokasi pemain. Kembali lagi serangan di mana Rivaldo, pemain tengah sore hari ini. Kembali lagi bola keluar, maka terjadi lebar ke dalam bentuk kesebelasan kelurahan. Kembali lagi serangan dilakukan di sebelah dari Paniaran, di mana nomor punggung 9 sore hari ini ternyata terlebih dahulu dibakar offside. Noviandi, di mana Noviandi sudah terjebaknya offside nomor punggung 9, striker yang dipercaya dari kesebelasan kelurahan. Kembali tendangan bebas itu kesebelasan Paniaran, di mana pemain nomor punggung 25 Marsal Hutagalung. Langsung saja pemain nomor punggung 4 sore ini kembali lagi serangan lakukan. Ternyata satu pelanggaran, kembali tendangan bebas itu kesebelasan kelurahan. Pali Noviandi masih saja dikuasai pemain, untuk saja di mana Marsal Hutagalung menghalau serangan. Kembali nomor punggung 8 sore hari ini, di mana Novrau, apa yang terjadi masih saja begitu tenang. Amanlah gawang di mana Reno Simanjuntak.
Kembali lagi wingback kiri Joshua, masih saja dia mankan pemain belakang, pemain tengah yang sore hari ini juga Daniel. Masih tidak sampai baik kepada Rivaldo, umpan yang kepada Noviandi, ternyata salah pengertian. Kembali lagi dua peluru pemain sore hari ini. Kembali lagi Rivaldo, apa yang terjadi? Kembali lagi serangan dilakukan, masih saja dikuasai, apa yang terjadi? Gol! Ternyata apa yang terjadi? Sudah menonton di mana pertandingan tadinya Konde Mande Rancabana, umpannya tidak bisa dibuat peluangnya. Kembali lagi sudah menonton di mana tadinya umpan yang cukup cemerlang sore hari ini. Tarik malang subimu mah. Kalau ada penonton yang membuat kericuan, tarik aja, tarik. Kami mohon kerjasamanya untuk penonton, untuk menjaga kekondusifan. Kami mohon kerjasamanya. Marilah kita junjung sportivitas, baik juga supporter yang baik. Tunjukkanlah supporter kami yang baik. Jangan jadi provokasi, provokator. Sementara pertandingan cukup baik. Langsung tarik aja ke sini, ke bawah komper. Kalau nggak langsung disuruh keluar dari lapangan. Karena pertandingan adalah silaturahmi yang baik turnamen ini. Pertandingan cukup baik, malah supporter yang provokasi. Harus kita tunjuk tinggi. Jangan jadi provokasi. Kita menghormati Dalian Natolu. Sebab sudah elek berbaru manat berdoa tubuh. Kami mohon kembali kepada penonton, mohon kerjasamanya untuk menjaga kekondusifan. Terima kasih. Saudara kita kembali ke lapangan di mana Rivaldo langsung umpan jauh yang dituju ke Faras Wandi. Hal ini terjadi di mana Noviandi, pemain striker yang berbahaya, kembali lagi serangan lakukan. Ternyata belum juga mendapat keberuntungan, kembali lagi umpan jauh. Apa yang terjadi di mana tertinggalnya gawang. Sore hari ini kembali lagi serangan untuk jaga pemain belakang sore hari ini menghalau serangan, kembali lagi serangan melakukan berfungsi sore hari ini di mana Andita Puborong masih saja ternyata dihalau pemain, kembali lagi serangan, kembali umpan yang digol. Apa yang terjadi masih saja jebakan offside yang dilakukan, jebakan offside yang sore hari ini luar biasa, di mana pemain-pemain belakang dari kesebelasan kelurahan melakukan jebakan offside, di mana hampir serangan demi serangan. Kembali lagi nomor punggung sore hari ini yang cukup lincah sore hari ini, umpan silang, umpan tubuh yang dituju kepada striker Noviandi, masih saja dihalau, di mana striker Noviandi Johan Cimajuta masih saja menunggu umpan. Kembali lagi pemain dari kesebelasan Paniara melakukan serangan demi serangan, di mana umpan pendek yang dilakukan ternyata kepada Handi Tampubur, striker dari kesebelasan Paniara. Kembali lagi umpan pemain yang cukup luar biasa dan juga striker yang cukup mampu matang sore hari ini. Kembali lagi serangan dilakukan, dihalau saja pemain belakang dari kesebelasan. Kembali lagi Rivaldo, dua pertikaian di tengah lapangan sore hari ini, di mana kapten kesebelasan dari sore hari ini ternyata pulang menuju ke saya.
Kembali lagi pemain dari kesebelasan Panyaran ternyata dihalau di mana Joshua melakukan melakukan mosi yang kepada Noviandi diserahkan bal dari sisi kiri. Kembali lagi serangan apa yang terjadi? Noviandi di mana sudah berantem, di mana tendangan Noviandi yang cukup melenteng di sisi kiri gawang yang bisa kena Reno Simanjuntak. Amanlah gawang dari kesebelasan Panyaran, di mana Reno Simanjuntak yang sudah jatuh bangun untuk mempertahankan gawang maju kesebelasan Panyaran. Kembali sudah menonton, kita lihat tendangan pojok, tendangan gawang untuk kesebelasan Panyaran. Ya kuning kiber. Ini kami kau nih. Turki betul kuat. Kembali lagi sudah menonton di mana pemain nomor punggung 77 kembali lagi Rivaldo ternyata dihalau pemain tengah sore hari ini. Umpan pendek yang lebih ternyata salah pengertian di mana pemain nomor punggung 3 pemain belakang sore hari ini ke sebelah kelurahan terjadi pelanggaran terlebih dahulu di mana Lava Silaban mana Joshua langsung tendangan spekulasi amanlah gawang di mana Reno Simanjuntak itu saja di mana pemain belakang disambung bersih maka terjadi bola keluar lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Panyaran. Oke, bagus. Kembali lagi di mana pemain belakang disambung bersih di mana kembali nomor 17 sore hari ini yang cukup baik mengamankan. Kembali serangan dilakukan di mana nomor punggung 28 wingback kanan yang dipercaya. Kembali lagi Joshua nomor punggung 12 hari ini masih menghalau 2-3 pemain dari kesebelasan Panyaran masih dikuasai pemain nomor punggung 12. Kembali umpan yang dituju di mana pemain ternyata masih saja dikuasai pemain belakang langsung saja luar biasa. Umpan pendek itu kepada Joshua di mana nomor punggung Joshua langsung umpan ternyata bola terlebih dahulu keluar maka lemparan ke dalam bentuk kesebelasan Panyaran di mana kapten kesebelasan Panyaran yang sore hari ini Joel Panjaitan kembali melakukan 2-3 pemain dari kesebelasan kembali lagi serangan dilakukan apa yang terjadi di mana Rivaldo nomor 17 pemain tengah sore hari ini yang cukup lincah kembali lagi serangan dilakukan masih saja umpan yang dituju kembali lagi Andi Tambobolon masih menguasai striker umpan terobosan umpan silang apa yang terjadi untuk saja masih saja dikuasai pemain dari kesebelasan kembali lagi Andi Tambobolon ternyata bola begitu liar maka terjadi lempar ke dalam bentuk kesebelasan Panyaran. Oke, sudah menonton di mana pertandingan babak pertama yang masih skor 0-0 yang juga belum berubah sampai di menit yang sudah hampir mendekati di jury time masih saja seperti ini. Kembali kita lihat serang demi serangan baik kedua tim juga kemampuan yang terbaik yang sudah dilakukan di tengah lapangan sore hari ini yang cukup luar biasa baik kesebelasan kelurahan dan juga Panyaran yang selalu setia menjunjung sportivitas yang baik sore hari. Kembali lagi pemain belakang yang akan melakukan tendangan gawang langsung umpan sama siapakah yang dituju ternyata dihalau pemain kesebelasan Panyaran masih saja pemain nomor punggung 3 sore hari ini ternyata bola keluar lemparan ke dalam untuk kesebelasan
Paniaran di mana Andi Tambubolon juga masih saja memeluk umpan pet, langsung saja di kerjasama yang baik, masih saja dikuasai 2-3 pemain dari kesebelasan penonton di mana Kelvin pun masih dikuasai pemain Johan Simanjuntak. Kembali lagi ternyata masih saja pemain nomor punggung Daniel di mana Johan Simanjuntak, umpan yang dituju kepada Kelvin pun masih saja dikuasai. Ternyata 2-3 pemain yang sore hari ini kembali kepada Johan, masih nomor punggung 3 sore hari ini. Kembali lagi serangan dilakukan, masih Johan Simanjuntak, umpan silang, umpan terobosan kepada Novi yang dituju di mana kapten kesebelasan dari Paniaran masih aja melakukan luar biasa, masih diamankan. Kembali lagi serangan demi serangan, kembali lagi pemain hari ini di mana Johan Simanjuntak masih umpan lakukan, kembali lagi di mana Kelvin. Apa yang terjadi, masih saja kuasa pemain Novianti, ternyata jebakan offside sore hari ini belum juga mendapatkan keberuntungan, jebakan yang sungguh luar biasa. Saudara penonton di mana tadi yang cukup kerjasama yang baik, kembali lagi tendangan bebas untuk kesebelasan Paniaran di mana kapten kesebelasan Chelsea Manjuntak nomor punggung 29 orang yang dipercaya untuk memimpin pertandingan dari kesebelasan Paniaran. Terjadi pelanggaran, maka tendangan bebas untuk kesebelasan Paniaran. Oke, teman-teman, kita kembali ke lapangan di mana tendangan bebas dilakukan pemain nomor 9, langsung saja umpan ke depan di mana pemain dari kesebelasan nomor 77. Apa yang terjadi, masih saja begitu tenang di mana kiper Marcel Siaan mengamankan si kulit bundar, maka terjadi langsung saja umpan yang dituju kepada Rivaldo nomor punggung 17 sore hari ini. Kembali lagi kepada yang dituju kepada Johan, salah pengertian, kembali nomor punggung 17. Kerjasama yang baik dilakukan pemain dari kesebelasan Paniaran, umpan lambung, umpan jauh, dihalau saja pemain belakang sore hari ini. Ternyata dua pemain kelurahan yang sudah memberikan jebakan offside. Sip. Pergantian pemain dari Paniaran, keluar nomor punggung 29 Mikael Nababan, masuk nomor punggung 93 Doni Nababan. Saudara penonton di mana Doni yang sudah masuk, mungkin Anda mendengarkan Doni adalah membantu untuk penyerangan kesebelasan dari Paniaran. Mudah-mudahan Doni bisa memberikan yang terbaik untuk klub Paniaran, pemain muda yang berkualitas, bahkan sudah memiliki berpengalaman sedikit permainan. Kembali kita lihat saudara penonton di mana tendangan bebas dilakukan kapten kesebelasan Joel Panjaitan, kembali lagi dikuasai di mana Rivaldo yang dituju kembali lagi nomor punggung 88 sore hari ini kepada apa yang terjadi, luar biasa. Untuk saja Reno Simanjuntak mengamankan sejumlah, kembali lagi kerjasama Noviandi, tendangan spekulasi, apa yang terjadi, salah pengertian setelah menonton di mana yang dituju Johan Simanjuntak, ternyata salah pengertian, kembali bola keluar. Tendangan gawang untuk kesebelasan Paniaran. Kembali lagi Kevin Marmon, pemain yang juga lincah sore hari, kembali serangan lakukan, apa yang terjadi berpunggung 88 Kevin Marmon masih saja kembali lagi di mana pemain dari kesebelasan Paniaran melakukan serangan. Ternyata yang di sisi kanan yang juga pemain ternyata berpunggung 11 sore hari ini, di mana pemain dari Paniaran Christian Panjaitan kembali di mana dari Doni, masih saja dikuasai Daniel, kembali lagi pemain Noviandi, masih saja Noviandi, umpan terobosan lakukan kepada Johan, salah terlalu kencang umpan yang diberikan pemain Noviandi. Kembali lagi serangan lakukan, apa yang terjadi, masih saja dikuasai, kembali lagi serangan Noviandi, masih saja menguasai serangan lakukan kepada
di mana kerjasama yang baik kembali lagi tendangan spekulasi. Ambil saja tendangan yang cukup baik. Daniel yang tadi memberikan tendangan spekulasi masih diamankan. Reno Simanjuntak luar biasa, di mana pengamanan yang cukup luar biasa. Reno Simanjuntak adalah adik kandung dari saudara Komarudin Simanjuntak. Langsung umpan yang dituju ternyata di mana pemain belakang sekaligus penyerang pertahanan dari kapten kesebelasan Paniaran Joel. Kita kembali lagi langsung tendangan sebelah siapa terjadi. Oh, luar biasa, di mana tendangan Andi Tabubolon hampir mengancam gawang. Untung saja di mana Marcel begitu tenang untuk lumut. Tendangan yang luar biasa kembali lagi saat ini di mana striker tambahan waktu 1 menit. Langsung saja di mana kembali lagi serangan apa yang terjadi. Masih saja kembali lagi serangan yang dilakukan. Untuk saja di mana Joshua luar biasa. Wah, mana Joshua wingback kiri yang dibaca ini kembali lagi Daniel umpan yang dituju ternyata di halau pemain belakang sore hari ini. Kembali di mana pemain dari Paniaran kembali lagi wingback kiri. Umpan pendek yang di punggung 9 sore hari ini di mana Francis Tumorang yang dituju ternyata salah pengertian. Kembali lagi masih saja pemain kelurahan. Apa yang terjadi? Masih saja dikuasai pemain Andi Tabubolon. 2-3 pemain sore hari ini masih dihalau. Untuk saja di mana pemain nomor punggung 9 sore hari ini. Umpan yang terjadi? Apa yang terjadi? Luar biasa, kembali lagi serangan. Bukan langsung kembali lagi serangan. Apa yang terjadi? Tendangan. Hampir saja benar-benar di mana. Bukanlah satu gol, saya melihat tingkat sama air motor saya bahwa si kuning bundar bisa diamankan oleh Marcel. Karena saya lihat di kasar air motor saya tadi siaran ulang ternyata hampir saja memang gol. Kembali lagi Kelpe. Luar biasa, di mana tadi umpan yang luar biasa dan juga serang demi menyerang kedua tim sebelah sore hari ini yang memberikan luar biasa. Siap untuk menjaga penonton supaya tidak masuk ke lapangan. Kembali lagi serangan, kembali serangan, bukan apa terjadi. Gol! Amanlah Reno Simanjuntak. Tim panitia menjaga penonton supaya tidak masuk ke lapangan. Luar biasa pertandingan sore hari ini. Penonton supaya tidak memasuki lapangan. Yang cukup tadi hampir saja kedua tim melakukan serangan demi serangan dilakukan. Baik kedua tim. Kami mohon kerjasamanya untuk penonton tidak memasuki lapangan. Kami mohon kepada penonton. Di mana tadi hampir saja kedua tim sore hari ini yang juga baik kelurahan baik Paniaran melakukan serangan demi serangan dilakukan. Baik juga tendangan yang cukup luar biasa tapi memang belum mendapatkan hasil. Oke, kita menonton juga menjadi ramai kita terpersatuan dapat mengurangkan saya bukan tenggolan. Anda selalu setia. Anda jangan kemana. Telak beribu. Siapa kurang tadi? Kenapa lagi curi deh? Pas arah di pilih malam depan. Ada bahaya untuk serangan kelurahan ini. Serangan bahaya. Harus tegur. Polisi sudah bisa. Gitu. Arahnya ya itu. Dan tulisan dan kultong gitu. Pas.
Sip. Mangidohami tu panonton sebelah kanan komper nadi joloni labo lain ami lais dipul mundur maju hamu kalaiku nangga bala 1 meter rai panonton nahudul di joloni labo lais dipul mundur maju hamu kalain ami nangga bala 1 meter rai. Mohon untuk petugas keamanan supaya 1/2 meter lagi dari garis penonton yang duduk, supaya mundur 1/2 meter lagi. Dipanggil dohok kami dohok gomos. Mohon kerjasamana. 1/2 meter rai beda kalain nami. Oke, satu kedua. Mohon untuk panitia penonton yang di bawah tribun supaya disuruh naik yang di sebelah kanan untuk